Nama saya Aldrin Arisanjaya, Ketua Umum Himalkom. Nama saya Bima Yuarian, Wakil Ketua Umum Himalkom. Saya Rika Rahmawati, Sekretaris Umum. Saya Nanda Toho Paris, Staf Ahli Protokoler. Saya Rifa Majesi Islami, Staf Ahli Arsip Data. Saya Novia Handayani Putri Indah, Staf Ahli Rumah Tangga. Saya Setiapta Dwi Jayanti, Bendara Umum Himalkom. Kami merupakan pengurus inti Himalkom. Ruby Generation! Pada periode ini kami dinamakan dengan Ruby Generation. Jadi, untuk pengurusan tahun ini, Himalkom dinamakan Ruby Generation. Kenapa Ruby Generation? Ruby itu adalah batuan mulia ataupun batuan berharga di mana dicari-cari orang itu sendiri. Jadi kalau di ilmu komputer itu ada namanya bahasa pemrograman Ruby. Jadi bahasa pemrograman Ruby ini dia memiliki fungsi yaitu menggabungkan berbagai kelebihan dari bahasa-bahasa pemrograman yang lain sehingga dia lebih kompleks. Jadi kalau kita kaitkan dengan Himalkom, Jadi harapannya di waktu kami mengangkat kenapa nama periode ini adalah Ruby Generation, itu harapannya adalah Himalkom itu bisa menjadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswi ilmu komputer yang memiliki bakat yang terpendam serta kreativitas yang bisa dikembangkan melalui Himalkom. Menyatukan. Bersama-sama. Iya. Dan serta karena bahasa pemrograman Ruby Generation ini mampu menggabungkan segala bahasa pemrograman menjadi satu, harapannya juga untuk Hima bisa menggabungkan dua prodi ini menjadi satu keluarga lah gitu. Bahasa Asia. Siap. Jadi kalau dilantik, secara sejarah Himalkom Ruby Generation itu dilantik pada tanggal 2 Juni 2018. Jadi di Himalkom kita punya 7 divisi. Yang pertama itu Infokom, Informasi dan Komunikasi. Kamu siapa dulu di sini? Saya Prima Fitra dari Ilmu Komputer 2016. Kamu sebagai apa emang di sini? Periode ini saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi di Himalkom Ruby Generation 2018-2019. Coba deh kamu ceritain apa sih divisi kamu itu? Infokom, kalau tentang Infokom pasti banyak yang tahu lah ya kerja Infokom itu apa aja. Salah satunya ya handle sosial media, terus dokumentasi. Ini salah satu video yang kita bikin ini kan salah satu kerjanya Infokom gitu. Ini kamu kan Kadif, jadi nggak mungkin sendiri. Siapa aja sih yang bantu kamu di Infokom tahun ini? Perusahaan tahun ini Infokom itu ada 17 orang, satu sekdiv dan satu bendiv. Gitu. Jadi selama periode ini nih, Infokom Ruby Generation ini apa aja sih yang udah kalian kerjakan? Kalau ngebahas itu sih pastinya udah banyak dong. Udah hampir setahun kepengurusan nih kan, udah mau habis kepengurusan. Banyak sih yang udah dikerjakan Infokom. Dan kerjaan Infokom itu tidak bisa kelihatan secara nyata sih, soalnya banyak yang kerjanya di belakang. Kebanyakan sih memang kerjaan Infokom itu nggak kelihatan, cuman beberapa aja yang kelihatan gitu kan. Mungkin kayak seperti PHBN itu peringatan Hari Besar Nasional, jadi ada hari-hari besar nasional kita posting di IG gitu. Terus ada pasti banyak juga yang lihat IT Fact tentang IT, fakta-fakta IT. Lalu ada Ansur IT salah satunya juga interaksi antara ilmu komputer Himalkom dengan mahasiswa di FMIPA untuk bertanya siapa aja tentang IT gitu. Lalu ada juga media sosial Advo, jadi isinya tentang quotes dari pengurus Himalkom yang bakal diposting nanti di Instagram gitu. Terus ada sih dua proker yang kelihatan kerja nyatanya, itu sekolah multimedia dan sekolah jurnalistik. Oke, terima kasih. Nah, yang kedua itu adalah Divisi Olahraga dan Kreativitas yang biasa kami sebut OKA. Halo. Hai. Boleh perkenalkan dirinya nggak? Kenapa bisa ada di sini? Oke, perkenalkan, nama saya Rozia. Saya di sini sebagai Kepala Divisi Olahraga dan Kreativitas. Boleh ceritain nggak sih sedikit tentang divisinya? OKA itu merupakan suatu divisi yang berhubungan dengan olahraga dan kreativitas, di mana kreativitas di sini kita mempunyai suatu kesenian seperti tari, teater, musikalisasi puisi, dan lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan kesenian. Siapa aja sih yang ada di belakang OKA? Anggota OKA itu terdiri dari 14 orang, termasuk saya sendiri, di mana ceweknya berjumlah 6 orang
dan cowoknya berjumlah 8 orang. Boleh jelasin dikit nggak sih selama di periode Ruby Generation ini Oka udah ngerjain apa aja nih? Selama satu periode ini, Oka telah melaksanakan 4 proker. Yang pertama yaitu pendataan minat dan bakat. Yang kedua yaitu pengembangan minat dan bakat seperti olahraga mingguan. Dan yang ketiga yaitu Liga Angkatan. Dan yang terakhir yaitu Computer Science Festival. Mungkin segini aja sih wawancara kita hari ini. Terima kasih buat Kadif Oka. Bye. Bye. Thank you. Nah, itu dia tadi divisi Oka. Selanjutnya divisi apa, Bang? Divisi advokasi. Halo, Halo, boleh kenalin dirinya nggak? perkenalkan nama saya Ruby Kumara, angkatan 2017. Saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Advokasi pada periode ini. Bi, jangan kaku. Santai aja, santai. Santai aja. Nggak, badannya terserah sih, cuman ngomongnya santai aja. Santai aja. Masalahnya dari pos sendiri tadi udah kaku, makanya kan kaku. Enggak, nggak kaku kok. Kamu ini kan aku advokasi nih. Coba deh ceritain apa sih itu advokasi? Divisi Advokasi ini merupakan divisi yang menampung aspirasi mahasiswa jurusan ilmu komputer jika ada peraturan yang merugikan masyarakat dari jurusan ilmu komputer itu sendiri, seperti itu. Kamu ini kan advokasi. Coba deh ceritain siapa sih yang di belakang kamu, yang bantuin kamu selama kepengurusan Himalcom ini di dalam divisi advokasi gitu. Oh yes, kebetulan saya di periode ini itu dibantu oleh 8 anggota saya, 4 cewek dan 4 cowok, seperti itu. Boleh dijelasin nggak apa sih program kerja yang sudah kalian lakukan di Himalcom ini gitu? Oh iya, sejauh ini kami dari divisi advokasi itu sudah menjalankan, alhamdulillah ya, 6 program kerja. Yang pertama itu ada kajian internal, yang kedua Ruby Counseling internal, yang ketiga itu Ruby Counseling eksternal, yang keempat itu adalah sekolah advokasi, yang kelima media sosial advokasi, dan yang keenam itu adalah advozone. Oh ya, terakhir nih sebelum ditutup, saya dengarnya dari teman-teman lain kalau divisi advokasi itu punya salam yang unik gitu, ada semangatnya gitu. Boleh dites nggak di sini gitu? Oh boleh lah ya, mungkin. Salam cinta penuh perjuangan, salam perjuangan penuh cinta. Karena dengan cinta kita dapat berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Seperti itulah kira-kira salamnya. Wih, keren-keren. Oke, mungkin segitu saja sih untuk Robi. Thank Oke. you. Selanjutnya apa, Kak? Divisi Humas. Kamu siapa dulu di sini? Aku Arif Damalana. Siapa kamu? Aku Kadif Humas nih, Kadif Humas Himalcom, kan kaleng-kaleng. Apa humas tuh? Hubungan masyarakat. Coba deh kamu ceritain dulu gimana humas yang menurut kamu hubungan masyarakat. Oke. Jadi di Himalcom tuh humasnya tidak hanya mengatur hubungan masyarakat di lingkungan Ilkom, tapi juga di luar, dan ada juga hubungan mengatur tentang lingkungan dan juga hubungan kepada Tuhan, seperti itu. Jadi kompleks humasnya di Himalcom ini. Oh, kompleks. Kamu kan Kadif nih, nggak mungkin kamu sendirian. Ya. Siapa aja sih yang bantu kamu? Di humas tahun ini aku dibantu oleh 15 anggota aku, 2 saudara dan ada 13 saudari. Selama kamu di periode ini apa aja yang udah kamu kerjakan atau kalian kerjakan di dalam divisi humas ini? Sangat banyak kali. Pertama itu kami udah mengadakan tabligh akbar, kemudian kunjungan lembaga. Habis itu kami juga ada kunjungan sosial. Itu kami ada juga Jumat sedekah. Setelah itu kami juga adanya nama tahsin. Setelah itu ada juga namanya ibadah bulanan. Yang terakhir itu ada kunjungan industri. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada divisi apa, Dek? Oke, selanjutnya itu divisi penelitian dan pengembangan. Halo. Halo. Boleh perkenalkan diri nggak? Kenapa bisa ada di sini? Boleh dong. Nama saya M. Rafli Dean Tanjung. Saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan 2018-2019. Penelitian dan pengembangan ya? Yup. Boleh jelasin nggak sih apa itu penelitian dan pengembangan? Penelitian dan pengembangan itu adalah divisi yang membantu masyarakat Ilkom dalam bidang akademis dan IT-nya itu sendiri. Tadi udah diceritain tuh tentang Litbang kan.
Boleh sampaikan dikit nggak tentang anggota yang di belakang Litbang tuh ada apa aja sih, siapa aja sih gitu? Banyak ya, kalau yang di belakang Litbang tuh ada Bendiv, ada Sekdiv, sama 15 anggota termasuk saya. Oh, jadi ada 15 orang ya? Iya, ada 15 orang. Terus boleh diceritain nggak sih apa aja yang sudah dikerjakan Litbang? Oh, yang udah dikerjakan Litbang tuh banyak ya, banyak proker mingguan. Ada 3 proker mingguan. Pertama itu ada 4Days, ada sekolah prestasi. Iya, sekolah prestasi itu isinya ada 2, pertama Yudisi dan Mawapres. Habis itu ada, kalau di bidang IT-nya tuh kemarin tuh ada Rumpi IT. Itu temanya kemarin tentang basic Android. Habis itu ada IT Corner. IT Corner tuh kayak ya install ulangnya komputer dari Ilkom lah, dari Himalkom. Ada pendataan mahasiswa berprestasi juga. Jadi tadi kan udah jelasin tuh apa aja Litbang dan siapa aja sih yang di belakang Litbang. Iya. Boleh ceritain nggak sih selama kepengurusan periode ini Litbang udah ngerjain apa aja nih? Kalau dilihat dari prokernya tuh Litbang ada 9 proker. Yang pertama itu adalah simulasi pengisian KRS. Yang kedua tuh ada kuliah umum, 4Days, sekolah prestasi, ITC, IT Day, IT Corner, dan pendataan mahasiswa berprestasi. Mungkin segitu aja wawancara kita kali ini. Thank you, bye. Selanjutnya apa Om? Om, siap. Oke Om. Selanjutnya yang ke-6 ada yang namanya divisi dana dan usaha. Disingkat Danus. Dari namanya udah dana dan usaha. Mau tahu apa itu? Silakan tonton cuplikan berikut ini. Halo. Hai. Boleh perkenalin nggak siapa kamu nih? Kenapa ada di sini? Perkenalkan, nama saya Mita Ramadhanti, Kepala Divisi Dana dan Usaha. Boleh ceritain nggak sih apa itu dana usaha? Dana usaha kan disingkat Danas tuh, yang pasti tentang uang. Intinya tentang kayak usaha gimana mendapatkan dana lah. Intinya itu sih, uang, money. Kan kamu nih dana dan usaha nih. Boleh ceritain nggak sih siapa aja yang di belakang divisi dana dan usaha? Kami dari divisi dana usaha itu ada 10 orang yang terdiri dari 8 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ya itulah orang belakang layar. Boleh ceritain nggak sih apa aja proker yang udah dilakukan Danus? Danus itu intinya sih sebenarnya punya 4 proker, yang dimana pertama itu pembuatan baju federasi, pembuatan baju jurusan, usaha bersama, dan seminar kewirausahaan. 3 di antara proker itu kan intinya itu gimana usaha mendapatkan dana yang jadi tambahan untuk uang kasima, tambahan uang untuk kegiatan-kegiatan hima. Dan usaha bersama tadi itu nggak hanya jualan jajanan, tapi punya beberapa sub jualannya lagi, misalnya kayak jualan baju waktu baterai, jualan bunga waktu wisuda, jualan souvenir, ataupun jualan-jualan yang bisa dimanfaatkan lah gitu, bisa menghasilkan uang yang positif intinya. Ya, satu lagi tuh ada seminar KWU kan. Sebenarnya ini nggak menghasilkan uang, tapi di sini tujuan ini proker baru dari Danus tahun ini yang bertujuan mengajarkan kepada mahasiswa untuk berwirausaha. Saatnya mahasiswa berwirausaha gitu. Oke, mungkin segitu aja sih. Thank you. Ya, sama-sama. Oke, itu tadi kan penjelasan dari dana dan usaha. Ya kan, yang diomongin apa? Uang ke uang, uang ke uang. Jadi, enak lah jadi Danus itu. Nih yang terakhir ada nih. Apa tuh? Kakek. Oke, yang terakhir itu ada divisi kaderisasi. Halo. Hai, Boleh perkenalkan nggak siapa kamu? Kok bisa ada di sini nih? kenalkan saya Lerlinda sebagai Kepala Divisi Kaderisasi. Kaderisasi ya? Boleh ceritain nggak sih apa itu kaderisasi? Jadi kaderisasi itu merupakan proses untuk membentuk suatu kader. Sedangkan kader itu sendiri adalah orang yang akan dididik sehingga menjadi seorang yang berkualitas dalam menjalankan organisasi di kepengurusan itu sendiri. Nah, kemudian pengkaderan itu adalah suatu proses untuk mendidik seorang kader menjadi seorang pemimpin yang berkualitas yang akan melanjutkan tongkat estafet kepengurusan Himalkom itu sendiri. Kan udah diceritain tuh apa aja kaderisasi. Boleh tau nggak sih siapa aja sih yang di belakang kaderisasi? Anggotanya siapa aja? Berapa orang? Di kaderisasi sendiri itu ada 16 orang, ada sekdiv, bendiv, dan juga teman-teman yang lain.
Yang cewek itu ada 9, kemudian yang cowoknya ada 7. Kan udah diceritain tuh siapa aja sih anggotanya. Boleh kasih kami review nggak sih apa aja yang sudah dilakukan sama kaderisasi selama kepengurusan Himalkom ini? Kaderisasi sendiri punya 11 proker ya di Himalkom. Yang pertama tuh ada pendataan mahasiswa baru, kemudian kegiatan training organisasi 1, di mana training ini di Himalkom sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama basic training organisasi, kemudian sekolah baterai, kemudian ada sekolah advokasi. Tapi sekolah advokasi ini sendiri berada di naungan divisi advokasi. Kemudian ada juga kegiatan segi misi D. Segi misi D ini adalah memakai pakaian batik serentak oleh semua mahasiswa aktif. Kemudian ada juga kegiatan computer science trip, di mana ini kegiatannya nanti jalan-jalan bareng sama mahasiswa aktif dan juga alumni. Kemudian untuk di dalam internal sendiri itu ada kajian pengurus, kemudian ada arisan bulanan, musyawarah tahunan, sidang pleno, dan mungkin itu aja. Mungkin segitu aja sih yang bisa kami tanya. Cukup sekian. Terima kasih. Sama-sama. Dan selanjutnya kita ngapain? Ngapain nih, Kak? Ngapa Om? Ngapa Om? Ya udah. Ngapa? Nggak tahu. Ya itu dia divisi-divisi yang ada di Himalkom di periode Ruby Generation. Oke? Aku terkejut. Tugas berat editor supaya tidak cringe. Jadi kami udah sampai di akhir kepengurusan Ruby Generation. Pesan dari kami, kecil apapun amanah kamu, selesaikan dengan tuntas. Kami pengurus Himalkom Ruby Generation minta maaf kepada seluruh elemen ilmu komputer, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan kami berterima kasih kepada semua pengurus yang selama ini sudah berjuang selama 1 periode bersama kami. Saya juga berpesan untuk kepengurusan Himalkom berikutnya, tetap semangat, tetap kerja keras, lalu hargailah segala sesuatu yang telah dibuat, segala sesuatu karya, baik besar ataupun kecil. Jangan pernah ada rasa iri antar pengurus, jangan pernah ada perpecahan antar pengurus, tetap solid. Karena ingat, kita Himalkom, kita satu, terus maju. Kami Ruby Generation pamit. Dan yang untuk terakhir kalinya, Himalkom, kita satu, terus maju.